Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Sebelum saya mengundang Anda untuk memberikan opini, kami juga mengundang Anda untuk join ya pada WhatsApp grup kami dengan cara ketik join dan dikirim ke 0816 924 924. Ketik join dan kirim ke 0816 924 924. Tujuannya ini untuk memperpanjang tali silaturahmi dan memupuk kebersamaan ya dalam big family of Businessman Opinion Pas FM. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi jembatan kita untuk sharing informasi dan juga memupuk kepedulian kita bagi bangsa dan negara. Oke, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kewajiban sekolah gratis di SD dan SMP swasta. Jadi Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus menggratiskan SD dan SMP baik dari sekolah negeri milik pemerintah maupun sekolah swasta. Selama ini pemerintah memang telah menggratiskan SD dan SMP di sekolah negeri. MK berdalih keputusan ini dibuat lantaran SD dan SMP pemerintah yang gratis itu kapasitasnya tidak mencukupi, sehingga siswa-siswi harus masuk sekolah swasta. Apa komentar Anda? Iya, silakan Pak Wandi. Saya kurang sependapat ya dengan keputusan pemerintah ini. Karena apa? Setiap itu kan bervariasi. Setiap sekolah. Namanya contoh BPK Penabur. Itu gajinya luar biasa, pembayarannya luar biasa. Umpamanya Kanisius, Santa Ursula, segala macam itu yang swasta yang top itu harganya mahal. Jadi katanya juga mereka nggak setuju juga sebetulnya. Tapi yang penting gini, perbaiki dulu gedung-gedung yang rusak itu di seluruh Indonesia ini. Jangan menyamaratakan ya kalau mau swasta yang inilah yang kelas menengah ke bawah lah. Karena kelas menengah ke atas tuh banyak yang swasta itu. Umumnya let's school segala macam itu semua nggak begitu perlu subsidi mereka. Tarakanita itu mereka udah berdiri sejak lama itu Marsudi ini segala macam. Nah itu mestinya pemerintah itu harus bikin kategori yang mana yang harus dibantu, yang mana yang tidak sama rata aja. Swasta itu ada yang mewah gitu loh. Apanya pembayarannya nggak seperti yang lain gitu. Saya pikir itu harus diklasifikasi lah kategorinya apa gitu ya, Mas. Kalau menurut saya itu tidak mungkin, karena kan sekolah swasta itu didirikan oleh swasta tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah. Jadi saya rasa tidak mungkin hal itu terjadi, dan harus yang dipikirkan itu sebenarnya adalah kita memberikan kualitas yang terbaik kepada sekolah negeri yang gratis. Karena sekolah negeri ini banyak anak-anak kita walaupun gratis mereka tidak mau sekolah. Kenapa? Itulah yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Kenapa mereka tidak mau sekolah padahal sekolah gratis? Sehingga bangsa kita ini untuk memajukannya bagaimana mungkin kalau mereka tidak mau sekolah. Sedangkan swasta mereka berkualitas, kita bayar mahal tapi kita mendapatkan anak didik yang berhasil sukses, apalagi dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi saya rasa tidak mungkin swasta itu digratiskan, karena biaya swasta itu sekolahnya super mahal karena berkualitas dan memiliki suatu tujuan dari suatu pendidikan anak-anak kita, yaitu supaya anak-anak kita berhasil dan mereka bisa mendapat beasiswa ke luar negeri. Karena pemikiran anak-anak kita semakin maju dari sekolah swasta. Jadi tantangan bagi pemerintah adalah memberikan kualitas yang terbaik untuk sekolah negeri, supaya anak-anak dari sekolah lulusan negeri dapat juga mendapat beasiswa ke luar negeri. Itu tantangan bagi pemerintah. Demikian sharing saya. Kalau kata saya swasta kan ada dua nih, swasta internasional sama swasta biasa.
Nah, kalau swasta biasa tuh, dulu anak saya sekolah juga swasta dari SMP sampai SMA swasta. Cuman kita dapat KJP, jadi bayarnya dari KJP. Sama itu gratis. Oke. Iya, harusnya diberlakukan lagi kalau seandainya swasta tuh KJP itu jangan sampai hilang. Jadi kan kayak kartu Jakarta Pintar itu kan buat bayaran dipotong langsung, jadi di debit di sekolahan tiap bulan gitu. Jadi sama aja kita gratis, walaupun pemerintahan yang bayar, kita yang melalui KJP. Itu aja, mohon KJP-nya lah yang diperhatikan buat pemerintahan itu. Jadi tetap aja bayar tapi gratis dari kan, sama aja kan. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, nggak mungkin sampai sejauh mana pemerintah akan bisa memberikan kontribusi buat swasta. Swasta itu kan pengeluaran banyak dengan tingkat dari pengajar, kemudian biaya ekstrakurikuler dan semua yang menunjang kegiatan, termasuk laboratorium kalau di SMA, ya kan, bahasa, kimia, fisika itu kan tentunya membutuhkan banyak dana yang tidak sedikit di cover dengan negeri ini. Nah, negeri ini kan memberikan subsidi mungkin ya mohon maaf tidak sebesar swasta. Swasta berdiri sendiri untuk bikin surat-surat saja mereka mengeluarkan kocek yang cukup besar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kira keputusan yang baik untuk memberikan pemerataan buat setiap pelajar bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar ya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh. Tujuan utama preambul kita kan begitu. Alinea keberapa tuh saya lupa tuh. Tapi yang jelas memang mutu pendidikan yang diutamakan sebenarnya, baik negeri maupun swasta untuk berlomba. Kalau masalah pelajar negeri yang tidak diterima itu kan mesti dikaji ulang atau perlu ditempatkan di negeri yang mana gitu loh. Kalau dia ya mohon maaf pendapatan untuk bayar SPP bulanan atau uang sekolah, kalau kita iuran sekolah ya, itu SPP bulanannya sedemikian beda jauh gitu loh dengan negeri. Jadi ini harus dipertimbangkan semuanya, jangan asal omong-omong aja bicara tapi berbentuk wacana tapi tidak ada realisasi. Kesian ini siswa yang mendapatkan janji surga doang, ya mohon maaf nih kalau ternyata terbukti demikian. Benar nggak? Sebaiknya realita, seperti Gubernur KDM itu kan kalau menunjukkan sesuatu itu realita. Jadi rakyat bisa berpikir dengan waras, cara berpikir yang logis. Jangan sesuatu yang dianggap sebagai suatu imajinasi yang kita harus berpikir gitu loh. Kapan dapatnya, nggak dapat. Akhirnya frustrasi dan timbul iri dengki kan dalam kegalauan pemikirannya gitu loh. Logikanya nggak berpikir secara logis. Jadi saya kira sampai saat ini itu baru wacana menyenangkan buat orang yang gagal di negeri. Tapi terus terang, mohon maaf, sampai saat ini saya kira pemerintah belum bisa mengcover untuk memberikan jasa gratis SPP ataupun iuran sekolah atau biaya yang lain di swasta, karena mereka perlu banyak dana. Itu aja. Saya pikir ini saran yang cukup baik ya, apalagi ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan menggratiskan sekolah SD SMP. Tentu kalau di swasta harus dihitung ya biayanya berapa dan tahapannya bagaimana, apakah swasta di daerah 3T dulu terluar, kemudian tertinggal dan termiskin misalnya bertahap gitu. Tetapi memang sekolah gratis bagi SD SMP ini penting buat bangsa Indonesia, jauh lebih penting daripada makan bergizi gratis. Nah, kalau makan bergizi gratis itu kan outputnya kan kenyang ya. Tetapi kalau sekolah gratis ini akan merubah nasib. Jadi anak-anak yang kita katakanlah dulu yang tidak mampu, untuk merubah nasib keluarganya, salah satu kunci emas yang mereka bisa miliki adalah pendidikan. Bukan dia langsung jadi menteri kayak Pak Bahlil gitu, atau jadi menteri kayak Sri Mulyani, tetapi dengan dia SD SMP maka dia bisa baca tulis, punya logika dasar, mungkin ngerti cara berbicara maupun cara membaca yang lebih benar ya, literatur yang baik, sehingga dia bisa nanti kalau jualan soto atau mau masuk vokasi dan seterusnya itu udah punya dasar-dasar pemikiran yang baik SD SMP itu. Jadi mudah-mudahan anggaran 271 triliun
makan bergizi gratis itu bisa disisakan hanya 50 miliar gitu untuk makan bergizi gratis hanya di daerah tertinggal, terluar dan termiskin. Yang penting menyelamatkan wajah presiden, saving the president face, biar jangan dibilang bohong. Tetapi 260 triliun 950 miliarnya lagi itu bisa untuk pendidikan gratis. Baik itu kalau bisa S1, S2, S3-nya juga diperbanyak supaya Indonesia ini bisa bersaing ya, selain SD, SMP, SMA yang juga gratis. Dan Pak Prabowo pernah kok di dalam salah satu kampanyenya di forum ekonomi kalau nggak salah, saudara-saudara kita harus lebih generous, kalau perlu sekolah gratis gitu, angkutan gratis, pendidikan gratis gitu. Itu ada, itu bisa dicari di referensinya di sosial media. Jadi tetap makan bergizi gratis tetap diberikan 50 miliar selama 1 tahun ini, menunggu nanti bubar institusinya. Tapi saving the president face dulu lah tahun ini, 50 miliar dibelanjain nggak apa-apa. Nanti medianya yang gede walaupun 50 miliar, tapi yang 260 triliun lagi untuk pendidikan gratis Pak, dan bukan konsepnya Garuda-Garudaan itu. Itu kan SMA Tarunaan yang konsepnya mau digituin. Jadi kita jangan hanya mengembangkan siswa itu adrenalinnya banyak, isi kepalanya nggak ada gitu. Kan kalau kumpulan orang adrenalinnya berlebih-lebih tapi isi kepalanya nggak ada, jatuhnya cuman ini mataku, ini matamu, ini mata-mata gitu-gitu, joget-joget aja di asrama gitu kan. Nah, jadi memang harus intellectual thinkingnya yang harus ditingkatkan supaya dia bisa merubah nasibnya nanti, entah itu jualan atau apa gitu. Terima kasih. Ya kalau saya lihat sih sebenarnya sekolah swasta ya harusnya dibiarkan aja ya, dia berbayar ya. Karena kan pemerintah juga memang sanggup anggarannya buat membiayai semua gitu. Yang poin pentingnya kan sebenarnya peningkatan kualitas pendidikan. Agar supaya pendidikan itu bukan hanya konsep atau teori, tapi dia bisa applicable gitu. Dan juga menekankan kayak kita apa yang kita pelajari kita praktekkan gitu di sekolah. Jadi sekolah belajar sekaligus aplikatif. Jadi maksudnya poin pentingnya bukan semuanya digratiskan gitu ya. Gratiskan kalau kita cuma sekolah buat konsep doang, nggak aplikatif buat apa gitu. Sehingga nanti pas kita ke dunia usaha atau dunia kerja nggak ini ya, butuh penyesuaian yang banyak gitu. Terus yang kedua ya tadi kan anggaran ya, anggaran pemerintah saya yakin ya mana cukup gitu kan. Kalau cuma sekedar ngadain sekolah doang, mutunya gitu-gitu aja ya kurang lah ya. Terus selanjutnya juga mungkin ya tadi ya kalau dari keputusan MK seperti itu ya dia mungkin nggak berpikir lebih jauh ya. Semuanya disamaratakan aja gitu. Padahal kan harusnya dia berpikir ya. Ininya ada, itunya ada nggak gitu. Betul. Terus mana poin yang lebih prioritas, mana poin yang lebih penting gitu. Bukan hanya seperti itu. Pemerintah ya ke depannya ya harus inilah ya. Kalau misalnya kekurangan sekolah ya dia bangun sekolah baru lah. Kan katanya anggaran pendidikan 20% dan ini itu gitu. Ya, mau bangun sekolah rakyat bahkan katanya. Iya, intinya sih ya saya lihat gitu aja sih Pak. Oke. Novi Basuki kan sering katakan di dunia tuh nggak ada gratis, so bilang sama MK. Bener dong? Udah gitu MK saya rasa bingung juga ya. Gratis, ini kan swasta, bener nggak? Emang dia punya wewenang nggak? Ada hukumnya nggak, Ben? Karena tahu peraturan tapi nggak tahu hukum, tapi nggak tahu peraturan pasar ya. Bener Ben ya? Itu swasta kan boleh, mau digratisin boleh, tapi dia harus wajib membayar dia punya ini biaya itu dong, ya nggak? Mana ada gratis sih, ngaco ya MK tuh. Dari dulu saya nggak percaya MK sama KPU tuh, mainan tuh. Udah, maka saya golput dari dulu sejak dia menangani itu. Mas Ahok ya, tahu kan Mas Ahok kan? Ya. Kata dia sih independen, siapa berani audit dia punya suara, benar Ben? Nah, saya sih bukan jelekin MK mah ya sama aja deh kayak penegak hukum yang lain, benar Ben. Cuma dia punya instansi memang di Indonesia paling tinggi, jadi orang nggak bisa ganggu gugat dia, benar Ben. Iya. Nah, istilahnya MK tuh bahasa glodok boceng nih, tau gak? Amsyong bro, amsyong. Lagian ye, ini MK
dia lempar bolanya ke pemerintah. Pusing, panas tuh bola, enggak? Swasta digratisin. Lu kira gue punya doku? Doku sih ada, bro, enggak? Anggaran perbaikan sih ngucur tiap tahun, bro, enggak? Cuman bukan buat bangun sekolah. Beruntukannya bangun sekolah, bangun rumahnya kepala dinas sama menteri itu. Belok arah dari toko materialnya belok, enggak, bukan ke sekolah, enggak. Enggak. Sekarang gini, swasta jangan diculik-colek dong, enggak. Tugas pemerintah itu mencerdaskan anak bangsa. Bikin sekolah negeri yang banyak, enggak. Swasta nanti seleksi alam, betul nggak? Yang bagus akan survive, yang jelek akan nggak ada muridnya, betul kagak? Iya, betul. Itu yang benar. Jangan disamain kualitas swasta sama negeri, ya nggak? Itu bukan tugasnya kita swasta menyamakan perbedaan kualitas negeri sama swasta, ya nggak? Negeri kejar swasta, ya nggak? Kalau swasta kan punya duit sendiri, orang mau spending supaya anaknya ilmunya lebih, ya nggak? Negara kita nggak kayak negara lain yang berlomba-lomba masuk ke sekolah negeri. Kalau di sekolah kita negeri banyak tawuran, ya nggak? Kita takut anak kita, kan gitu. Iya. Yang pemerintah pikirin yang nggak sekolah dibikinin sekolah, betul nggak, bro? Bukan yang sekolah karena kurang terus swasta lu suruh gratisin. Logikanya di mana yang dipakai, ya nggak? Terus swasta harus terlibat mencerdaskan anak bangsa. Gak usah khawatir. Swasta tuh udah ada program beasiswa sendiri. Betul nggak, bro? Di mana anak-anak yang disaring itu yang pinter yang baru bisa dapat beasiswa. Ya, Betul nggak, bro? Betul. Akademiknya bagus, rata-rata nilainya 9,5 baru dapat beasiswa. Sekolahnya gratis nggak? Gratis. Contoh sekolah anak gua, sekolah anak gua ada 30 sekolah unggulan, tapi ada beasiswa 30 anak, bro. Gratis. Uang sekolahnya itu di atas 5 juta semua. Wih. Tapi gratis ada. Tapi lu nggak bisa sekolah swasta lu gratisin, ngaco, enggak? Ya, swasta punya programnya, tugas pemerintah yang betulin, yang nggak sekolah, ya nggak, bro? Nggak, lu gimana sih? Anggaran ada, bikin rumah sakit bikin sekolah yang banyak, nggak? Lah swasta kan ngaco, nggak? Kita kalau punya duit, gue tanya sama lu, bro, lu juga mau kan sekolah anak di JIS, betul kagak? Iya, mau banget. Nah, itu dia. Bukan tugasnya swasta yang ngurusin sekolah, tugas pemerintah yang ngurusin sekolah, ya nggak, bro? Dari gua sih itu aja. Jadi udah mau cipak gua kagak ngerti lah, udahlah, udah. Bantai, bro, makasih, bro. Thank you. Seolah-olah menghujat MK atau menyalahkan MK. Nah, pertanyaan saya nih, itu MK bikin keputusan itu kemauan sendiri atau ada yang mengajukan uji materi? Kalau memang ada yang mengajukan uji materi, nah berarti yang mengajukan itu orang pinter. Bukan salah MK berarti kan? Walaupun mungkin keputusan tidak masuk akal. Itu satu. Yang kedua, itu yang digratiskan itu swasta, hanya swasta atau swasta dan negeri. Nah, yang ketiga ini gratiskan itu uang pangkal atau uang sekolah. Uang sekolah kan ini belum jelas, kita belum tahu, baru dengar gitu aja kan. Jadi kalau kita mau menyalahkan MK kayaknya belum waktunya, kita beritahu kelanjutannya bagaimana. Tapi walaupun gimana, memang kalau saya kan dari awal anak cucu saya semua kan sekolah swasta. Sekolah swasta pun nggak mengikat, kalau ada yang keluarga miskin juga nggak bayar. Ada juga ya, Pak ya? Ada juga begitu, ada subsidi terutama di sekolah Katolik, nggak tahu kalau swasta yang lain. Tapi memang ada indah baliknya, jadi ada yang bayar mahal,
dulu zaman anak saya di Kanisius itu bayarnya sama anaknya Bakri. Oke. Anak Bakri itu bayar zaman dulu tuh 25 juta. Wih. Uang pangkal. Uang pangkal ya? Berapa? Iya, saya cuma berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Zaman dulu, Bapak. Waduh. Zaman dulu. Karena kita bisa nego. Oke. Cuman kalau swasta itu kan bukannya bodoh, mereka kan pinter-pinter. Anak kita dikasih question tuh. Kasih angket. Rumahnya, kamarnya berapa, listrik berapa watt, orang tua punya mobil berapa. Ketahui anak saya bulanannya cuma misalnya 500.000 karena ada hasil angket itu. Ada yang jadi naik 1 juta, ada yang malah turun jadi 250. Oke. Itu kan kelihatannya swasta kan gitu. Jadi menurut saya memang kalau memang itu keputusan dari MK, itu perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Oke. Ya. Gitu. Jadi ya kita nggak usah nyalain MK dulu lah sementara lah. Oke, kita pelajari dulu putusannya seperti apa gitu ya Pak. Oke, siap. Gitu. Oke. Gini aja langsung aja. Kita jangan berprasangka dulu buruk dulu ke MK. Itu MK itu bagus kalau ini keputusannya, kecuali kemarin anak di bawah umur jadi pejabat. Iya, alih-alih pejabat mungkin bentar lagi dia jadi penjahat. Itu bahaya, hati-hati. Iya. Bapaknya udah mau dijadiin penjahat, anaknya bisa jadi penjahat. Ya kan? Iya. Tapi MK ini bagus keputusannya. Kenapa? Kita jangan susan dulu, ya kan? Kita susi-susian aja. Jadi kesian sekarang anak-anak tuh yang memang mungkin dia hasil rapotnya apa intelijensinya nggak terlalu pinter. Banyak kan yang kalau yang pinter-pinter kan pilih dulu negeri itu. Negerinya juga udah siap gitu. Disasar terus dipilih-pilihin yang rapotnya bagus-bagus, semua masukin negeri. Kayak dulu juga SMA 8 juga begitu. Ya kan, sayang gua nggak sempat masuk SMA 8. Jadinya ya kan 68. Oke, it's okay. Beda tipis. Cuma yang satu sering tawuran aja. Gitu, jadi kesian mereka yang memang kurang mampu. Tapi anaknya nggak terlalu pinter, mungkin kalau negeri terima, ya kan, it's okay, ya kan. Tapi ini kalau nggak diterima negeri, mereka terpaksa swasta. Masuk swasta, ya benar. Oke. Ya, memang nggak semuanya pemerintah itu buruk. Sama satu lagi kayak BBM satu harga. Ya kalau dijualnya bener, apa Pertamax semua nggak apa-apa. Jualnya kenapa sih satu harga? Kayak gua feeling nih ya satu ya. Itu biar laporan keuangannya gampang dibaca. Nggak gampang lo bikin fraud gitu kan. Itu kalau lo jualan, makin banyak jualannya lo kan mau lo samarin laporan keuangan lo banyak fraudnya kan. Ya kan? Bisa jadi, ya kan? Sampai kuadrat triliun sekalian kan udah hilang sekarang. Ya kan? Iya, benar. Ya kan? Nggak ada omongannya lagi. Oke. Dikasih apa? Palsu-palsuan doang, ijazah palsu. Iya. Kan itu fundamental banget ya. Benar. Sangat-sangat fundamental. Tapi ya pemerintah sangat-sangat disesalkan ya. Kenapa swasta di obok-obok juga gitu, karena ya harusnya beresin dulu ya negerinya dulu lah, jangan swastanya yang diobok-obok gitu. Ya kayaknya satu sisi ingin melemahkan ini juga sekolah-sekolah swasta agar misalnya guru-gurunya itu disamain sama guru honorer yang ada di Indonesia gitu. Kan kesian gitu. Ya. Maksudnya jangan seperti itulah pemerintah ya. Swasta ya swasta, pemerintah harusnya seperti itu. Apalagi yang belum lama ini lagi rame juga kan korupsi yang mega besar juga ya, bisa dibilang masalah di sektor pendidikan. Betul. Masalah komputer ya. Aduh itu benar-benar benar-benar Indonesia ini carut marut banget ya masalah seperti ini. Ya itu aja. Tanya dong, itu sebenarnya kasih beasiswa gratis untuk swasta tujuannya apa ya? Ya biar pada murid-murid pada sekolah gratis. Bisa pintar gitu kan? Iya dong. Bisa pintar di swasta. Berarti kan pemerintah sebenarnya menjelekkan negeri toh. Dan negeri aja sudah banyak pemerintah loh. Sama aja dibagusin menurut saya ya. Ya kan? Terus kedua nih nggak kepikiran pada anak-anak pada pintar, pada keluar negeri sama kembali. Nah, mana tuh? Itu juga mungkin harus dibahas ya.
supaya bagaimana nih yang pintar-pintar itu mau tetap di Indonesia nasional mana gitu. Aku pernah dengar cerita nih ya, tapi nggak tahu, mungkin harus dari Akong mungkin yang tahu tentang cerita tentang China ya. Nah itu dia. Dulu itu saya dengar ada cerita pemerintahnya itu bisa kirim 5.000 orang pintar itu ke luar negeri loh. Iya, sekolah di luar. Sekolah. Nggak peduli mereka kembali atau enggak. Tapi pemerintahnya benar. Dia bikin dalam negerinya itu supaya pada bagus, gaji bagus, lapangan kerja bagus, mereka otomatis kembali nasionalis juga kan. Nah ini gak ada yang dikirim nih para pintar-pintar Indonesia. Saya yakin kok ilmuwan ada banyak di luar tuh. Iya. Semua KTP ini gak di Indonesia. Pusing kan? Terus ini ketiga tambahan. Iya. Karena penting juga DMK mungkin bisa gak sih komen itu gimana sih bikin karakter pembangunan karakter bangsa gitu. Ini penting loh. Pendidikan bagus karakternya mana nih? Iya. Ya kan? Mungkin perlu nih Kementerian Pembentukan Karakter. Budi pekerti gitu ya, biar ini bagus lagi gitu ya. Betul, karakter ini kan penting ya, ini termasuk nyambung lagi ya, supaya gak korupsi, supaya gak nyelak kementerian ya kan, supaya tertib, disiplin, itu kan karakter. Harus mulai dari tanah tuh, ya memang butuh waktu panjang lah ya, tapi ya kalau gak mulai sekarang kapan lagi? Setuju Pak. Oke. Gue rasa perlu bikin Kementerian Pendidikan swasta dulu deh ya, baru urusin. Soalnya kadang-kadang aku bingung ya, yang ngajuin ke MK, yang ngajuin ke MK itu sopo sih ya? Ya nggak? Kucuk MK ketok palu, swasta juga digratisin. Emang nggak dipikirin tuh, mulai dari tanah dibeli, biayanya piro ya. Bangun sekolahnya berapa? Terus guru-gurunya itu dididik loh. Emangnya cuma main comot, satu guru ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6? Enggak loh. Satu kelas maksimal berapa banyak murid. Setiap kelas dipegang oleh 2 guru. Terus kalau ada apa-apa itu yang namanya HAM itu dibelakangin, udah dididik kan. Nggak ada tuh yang saya dengar juga jarang tawuran ya swasta. Cuma sekarang gini, oke skala swasta mau digratisin. Nah sekarang setelah digratisin apa sih nagihnya itu kemana gitu? Nah betul. Pembiayaannya ditanggung siapa gitu kan? Iya, BPJS aja nih caruk maruk loh. Masa rumah sakit swasta mau talangin terus kan? Nah sekarang MBG banyak suruh talangin tuh. Nah kemarin tuh dari negeri sono datang disuruh kelola MBG kan. Lah dia pikir gua nanam duit nyemplung apa balik lagi tuh. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau mau ada sih class action atau uji materi ulang lagi, itu diajukan lagi untuk dibatalkan gitu. Atau diperjelas ketentuannya gitu ya Pak ya? Iya, mesti diperbaharui atau mungkin ditunda. Ya nggak, kalau perlu ya uji materi ulang lagi itu dibatalkan. Gua rasa juga yang mau danain untuk pengajuan itu sekolah swasta banyak gitu. Pada urungan aja nyemplungin kuat-kuatan deh ya nggak. Oke. Itu aja ya. Oke. Iya, ini kan kelihatannya indah ya, tapi kalau bisa terlaksana ya alhamdulillah. Kalau tidak terlaksana, kalau tidak terlaksana benar atau hanya sebentar, berarti hanya wacana sebentar gitu ya hasil akhirnya. Lalu ini swasta saya dikejar-kejar tidak nanti? Jangan-jangan saya swasta dikejar-kejar, suruh dadain juga, jangan-jangan kemungkinan itu ada. Jadi lalu di Undang-Undang Pendidikan 41 kan pemerintah ya atau negara bertanggung jawab terhadap mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya. Iya betul. Jadi kalau pendidikan diadakan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tapi kenapa banyak panen koruptor sih di negara ini? Itu dia. Saya bingungnya gitu. Cerdas nyolong. Iya. Hukumannya ringan lagi. Iya. Padi lagi panen, tapi kan impor tahun 2024 itu masih sisa 1 juta ton. Jadi makanya ada 4 juta ton tahun 2025. Itu karena 3 juta ton panen raya, 1 juta tonnya impor tahun 2024 kemarin. Jadi udah ada tambahan 1 juta ton impor tahun 2024 kemarin. Jadi
4 juta ton kita panen, bisa ekspor 60 kg kemarin. Tapi harga beras naik loh di Jakarta tuh ya. Lucu memang, lagi panen harga beras naik, bisa ekspor lagi. Negara kita memang gitu ya, panen koruptor, akhirnya. Pandangannya berbeda tuh. Oke, itu cuma bercanda. Jadi gini, sebenarnya aku juga agak merasa agak aneh. Kenapa pada sangat negatif ya? Dan nggak tahu gimana pun juga, aku secara logika pada tahapan tertentu itu aku masih bisa nerima. Maksud aku, oke, ini keputusannya cukup oke sebenarnya. Tapi tetap ada sisi khawatirnya gitu loh. Karena takutnya dalam pelaksanaannya, misalkan gratis nih, misalnya swasta gratisin, ya kan? Mekanismenya kan tahu, apakah misalnya satu sekolah swasta ada 1.000 murid, SPP-nya misalnya 500.000, nah pemerintah harus tanggung. Ya sejumlah itu juga lah Pak. Itu melihat gini, MK semangatnya baik. Tentu kita nanti harus melihat turunannya seperti apa. Ini adalah semangat yang baik, memberikan pendidikan gratis. Walaupun kita tahu nggak mungkin secara harafiah bahasa yang gitu semuanya gratis, termasuk swasta juga nggak mungkin. Nah ini tentu nanti pengalokasian dana dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mengalokasikan dana, tentu yang paling banyak yang dilakukan ke sekolah negeri, dan swasta mungkin akan juga kebagian. Bagaimana swasta nanti menurunkannya itu seperti tadi yang banyak disebut itu beasiswa dan lain-lain. Itu menurut saya logika atau nalar yang masuk akal lah. Ya kita bisa berpikir terlalu jauh, pemerintah atau MK sesat atau gimana, tiba-tiba suruh atau swasta gratis, ya kagak masuk akal lah. Saya kira nggak begitu saya. Nah, saya lebih cenderung melihat bagaimana MK juga berani membuat satu instruksi atau perintah kepada eksekutif untuk menegakkan aturan korupsi. Nah itulah yang saya harapkan. Betul Pak. Karena kan sebenarnya eksekutif sama legislatif masih main petak umpet ya, saling buang bola, saling lempar bola kan. MK itu instruksi, perintah yang jelas kepada eksekutif. Karena masalah penegakan hukum yang sampai korupsi itu udah termasuk extraordinary crime. Mungkin bukan ekstra lagi, ekstra. Ini yang untuk anak bangsa kita kemudian. Karena anggaran begitu besar dan pengalokasian dana begitu besar, termasuk dana antara BMG dan segala macam. MK perintah yang jelas kepada eksekutif untuk melakukan pengawasan melekat dan terhadap anggaran pemerintah. Itu baru ini macam bro. Saya kira gitu aja bro. Kalau menurut pendapat Ibu sebenarnya kurang baik ya kalau swasta digratiskan. Sebab kalau ditilik lebih lanjut sebenarnya kan sudah ada, tapi harus kriteria tertentu, misalnya siswa yang pandai ya, mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata dan kebanyakan dan lebih baik maksudnya dari kalangan kurang mampu ya, baru diberikan istilahnya bebas biaya, mungkin dapat beasiswa untuk periode atau masa-masa tertentu ya. Nah kalau alasan MK mengatakan kapasitas negeri tidak cukup, ya seharusnya dibuat sekolah baru gitu kan. Kan sekarang ini kan katanya banyak pengangguran. Ibu percaya tenaga guru honorer juga guru atau guru honorer atau guru tetap juga banyak yang menganggur pastinya kan. Maksudnya mungkin hilang pekerjaan karena satu dan lain alasan lah pengertiannya. Jadi kan ini sekaligus membuka lapangan kerja. Kalau dilihat dari pengertian dana ya, setahu Ibu kan alokasi dana untuk pendidikan ya dari negara ini lebih besar deh dari dana-dana lainnya ya. Jadi seharusnya itu cukup. Makanya kembali lagi ke ya isu korupsi itu ya. Jadi dana seberapa besar pun ya kalau terus-terusan dikorupsi ya tidak akan cukup gitu loh. Sebab kan
APBN, APBD, ya kita bicara DKI saja lah ya, kan katanya sekitar 90 triliunan. Jadi itu kan sebenarnya cukup gitu loh kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Iya, saya mau nanya itu memang boleh main sembarangan, kekurangan sekolahan terus ngambil tempat orang itu, kayak anak kita di kamar nggak cukup tidurnya kamar sebelah. Gimana sih? Iya. Kan banyak duit bangun dong ya. Iya. Itu koruptor banyak itu. Jadi besok kalau di sini swasta penuh, situ penuh. Jadi maksa yang itu luar negeri punya kosongin tempat. Kayaknya aneh gitu. Iya. Ya sendirinya mesti cari akal loh pemerintah bangun biar semua dapat itu. Orang duitnya banyak kok. Oke. Selamat siang Pak Ahmad. Saya namanya Ahmad. Kenapa Pak? Kurang jelas suaranya Pak Ahmad. Kabayan. Oh, Ahmad Kabayan. Ya, Sikabayan. Oh, Sikabayan. Ahmad Sikabayan gitu ya Pak? Iya. Oke. Mangga atuh Pak Kabayan. Kabayan tukang mimpi ya Bu. Oh, tukang mimpi ya? Iya. Jadi Indonesia tuh indah. Jadi kalau kita pakai listrik gratis. Airnya gratis. Kalau buka keran bisa minum. Ya kan? Angkutan gratis. Iya. Sekolah gratis. Ya kan? BBM-nya murah. Fasilitas kalau naik kendaraan umum warga negara gratis. Iya. Ya, bagus deh Bu, kesehatan gratis. Kalau lagi nggak ada kerjaan, negara bantuin cari kerjaan. Ya. Jadi Sikabayan mimpi dulu, ntar ada lagi yang lain Bu yang gratis-gratisnya. Jadi Oke. Baik. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Jadi yang Sikabayan siapa Pak Ahmad? Bukan Pak Ahmad berarti kalau begini ya, yang buat keputusannya, MK-nya gitu, Kabayan. Oke. Ya, jadi opini saya kalau bicara pendidikan penting ya buat negara seperti kita gitu ya, karena kelihatan bahwa misalnya tingkat pendidikan S1 kalau ya kita dari sisi demografi gitu ya masih sangat rendah S1. Kebanyakan mungkin SMK, SMA gitu ya. Nah, jadi dan jujur ngomong pemerintah kita serius. Kenapa serius? Karena 20% anggaran belanja negara itu menjadi miliknya Kementerian Pendidikan. Iya. 20% itu kalau tahun ini 3.600 triliun itu 2 kali 3 sekitar mungkin 160 ya, atau anggaplah 4.000 triliun ya. 4 kali 20% itu sudah 800 ya, besar sekali gitu ya. Jadi lalu kita compare lagi dengan keseriusan pemerintah pada saat belanja Chromebook, nilainya 9,9 triliun satu tahun ya. Artinya apalagi sih yang mau mereka komplain gitu ya. Justru yang komplain itu rakyat lah gitu. Kenapa kok sekolah masih rusak gitu ya? Sementara duit rakyat, duit APBN itu duit rakyat tentunya kan, karena negara memperoleh dari pajak transaksi ataupun dari gaji dari penduduknya. Artinya 3.600 triliun itu duit yang diperoleh oleh rakyat, dan sebagian 20% itu dipercayakan oleh institusi yang namanya Kementerian Pendidikan. Terlepas ini usulannya dari institusi lain ya, MK ya, tapi setiap tahun mereka dapat anggaran 20% itu menurut saya sudah keblinger kalau setelah sekian puluh tahun kita masih bicara tentang pendidikan SD gratis. Tahun ini loh 2025 gitu ya. Jadi jangankan SD, SMP, SMA, kuliah pun menurut saya harusnya bisa gratis. Yang penting dikelola dengan penuh tanggung jawab gitu ya.
pastilah. Iya. Kalau over, yang penting buat kita dana menurut saya di kita nggak kekurangan. Cuma yang tikus-tikusnya ini yang makin merajalela. Balik lagi ke situ. Iya betul. Jadi kebayang nggak kalau kita diskusi NKRI nggak jauh-jauh dari itu lagi gitu loh. Terus kapan kita mau jadi masuk ke BRICS gitu ya? Saya nggak yakin kita bisa kompetisi di negara BRICS ya, Brasil, Rusia, India. Itu mereka highly kompetitif gitu loh. Dan terlepas mereka juga terkenal dengan korupnya, tapi ya udahlah, kita jangan tiru yang itu gitu loh. Kita coba lihat Aussie atau Singapura lah, negara terdekat ya. Kalau berkaca dengan Malaysia, kita kadang-kadang ada dendam panjang ya pada waktu clash dengan mereka. Singapura Lee Kuan Yew itu zaman videonya masih hitam putih, dia bilang sambil mencucurkan air mata gitu ya, boleh di searching, bahwa dia ingin Malaysia ini pisah, Singapura ini pisah dari Malaysia supaya dia lebih maju. Dan proven seorang Lee Kuan Yew ya, terlepas dia dikasih kewenangannya itu cukup panjang ya untuk menjadi Perdana Menteri, tapi hasil kerjanya ada gitu loh. Jadi oke lah, kita sekarang mungkin menyepelekan haluan negara yang pernah kita dengar di zaman era Orde Baru gitu ya. Tapi menurut saya itu bagus, haluan-haluan negara itu bagus supaya kita jangan keluar dari rel gitu loh. Belum apa-apa, belum selesai, ganti pimpinan, bikin rel baru. Terus apakah kita itu estafet? Enggak, lari estafet itu adalah melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh pelari pertama. Lihat deh gitu, nggak pernah dia ambil rute dari start lagi, no gitu loh. Itu starting dari nol melulu gitu kan negara kita nih. Jadi baik-baiklah dengan 20% APBN itu ya, karena itu kepercayaan rakyat, dan rakyat itu nggak semuanya happy loh. Ada yang banting tulang lah, keluar keringat darah istilahnya gitu kan ya, untuk mendapatkan rupiah. Jadi kita sekarang menuntut lah, nggak usah lagi ngatur-ngatur swasta gitu ya. Itu jauh, swasta itu sudah hidup mati dia sendiri gitu loh. Jadi dia perusahaan yang survival. Kalau negara satu BUMN bilang, oh saya rugi, pemerintah melalui uang rakyat dia masukin dana penyertaan namanya, kan gila gitu loh. Jadi ya itulah terlalu panjang kalau saya. Tadi sih Mbak. Oh sudah ya, siap. Oke, berarti saya yang belum lihat nih. Oke, silakan Pak Gundolo. Man, ini kalau boleh usul Mbak ya, itu kenapa nggak sekali-kali bikin keputusan ya, coba gaji para dewan itu digratisin aja gitu. Lu nggak pernah membayar tempat terus terang banyak sekali. Mereka itu dikasih fasilitas yang mahal-mahal, yang bagus, dikasih gaji pula. Jadi kali lipat pengeluaran negara. Seharusnya nggak usah gaji, cukup fasilitas aja lah, kira-kira mereka mau apa enggak. Nah, dari anggaran-anggaran yang tersisa itu kan yang tadinya alokasi buat gaji para anggota dewan, dialokasikan buat sekolah-sekolah, walaupun mungkin nggak semuanya bagian ya, karena kan anggota dewan itu cuma paling berapa sih, 1.500-an ya kalau nggak salah ya, DPR sama MPR. Nah, sisanya diambil dari apa ya, sumbangan pengusaha lah, atau dari dana CSR lah, atau apa segala macam itu kan bisa. Makanya pemerintah ini memenuhi standar kualitas seperti swasta gitu. Kayak contohnya kan anak saya kan pernah ditarakan ya. Nah itu jam sekolahnya lebih panjang, pelajarannya lebih padat, kualitas gurunya pun lebih berkualitas. Kemudian maaf ya, ruang sekolahnya pun beda dengan negeri Pak. Iya betul. Masuk jam 7, pulang jam berapa? Paling jam 12, setengah 12 sudah pulang Pak. Kalau di swasta dia lanjut sampai sore tuh jam 3, kadang-kadang setengah 4 masih ada jurnal-jurnal yang lain gitu. Nah kira-kira pemerintah sanggup nggak memenuhi guru-guru di negeri itu memenuhi kualifikasi seperti guru swasta gitu? Kalau itu memang bisa, berarti disusun rencana-rencana jadwal pelajarannya, kemudian sosialisasi ke orang tua muridnya dan lain sebagainya.
karena bukan cuma sekedar asal gratis saja, semua kan tentu harus ada berbaliknya Mbak, antara pendapatan dengan hasil yang diberikan dari sekolah gitu. Jadi sekedar menduang. Apalagi pemerintah kan kayaknya teman lagi senang-senangnya umbar janji Mbak ya. Kita sih nggak pernah ada kayak sekarang ini minta sekolah gratis ini, saya rasa enggak, ini sekedar umbar janji aja nih daripada nggak kelihatan kerja gitu kan. Pulang apa tapi nggak ada hasil, jadi ya daripada masyarakat menilai buruk, lebih baik kasih janji aja lah. Ntar ujung-ujungnya nggak pernah terrealisasi Mbak. Ini harusnya pemerintah ini nih direspon sama yang bisnis opinion ya, diganti-gantiin orangnya sama yang biasa bisnis di opinion gitu Mbak. Jadi emang MK ini kalau ngomong asal jeblak aja gitu, sekolah di mana nggak tahu. Nah mungkin ya Mbak, mungkin MK ini berangkat dari ada banyak sekolah-sekolah swasta yang ijazahnya nggak ditebus. Jadi mungkin MK ini peduli sama orang-orang itu. Jadi ada yang orang nggak mampu karena di mana nggak ada negeri, akhirnya mereka nggak sekolah. Dan mungkin MK berangkatnya dari situ kali ya. Jadi kalau memang kuotanya nggak mencukupi di negeri, kenapa nggak panjangin aja di negeri semuanya gitu, tampung semua. Karena gini, kalau swasta digratiskan, dulu saya ingat waktu SMA itu bayaran 20.000 ya Mbak. Swasta itu bayaran 150.000. Nah kalau seandainya di swasta digratiskan juga, berani kan negara bayar sesuai dengan apa yang swasta itu berikan ke siswa ya, di sekolah itu. Berani nggak? Kan begitu. Kalau di negeri kan dulu bayarannya kan murah, kalau di swasta itu kan 300-400 kali berapa orang yang harus digratiskan itu, kan gitu. Jadi emang kalau MK memutuskan itu, ya kalau dilihat anak-anak yang nggak mampu sekolah di swasta, nggak diterima di negeri, terus sekolah di swasta, oke dilihat kualifikasinya. Karena kan di swasta itu kan belum tentu orang yang nggak mampu semua, pasti kan orang mampu semua di situ. Nah, jadi MK itu ada nggak negara duitnya, kan begitu. Jadi kalau ngomong asal aja tuh MK gitu. Sementara kalau kata itu patron itu kita negara tuh lagi bokek. Jadi kalau swasta digratis semua, duit dari mana? Sementara MEG aja belum semua rata ya Pak. Jadi memang benar kata Pak Gundolo itu pada umbar janji semua itu manusia-manusia itu. Kalau di pedesaan masih bisa kalau gratis, tapi buku baju juga harus dikasih. Gurunya harus dikasih gaji yang tinggi karena mereka jauh jalan. Longsor-longsor juga bela-belain pergi ke sekolahan buat ngajar muridnya. Harus dicerdaskan itu yang rakyat di kampung-kampung. Jadi tahu negara ini negara Pancasila. Jadi Bu Yuli setuju ya digratiskan ya? Kalau yang di kampung-kampung, bukan yang di kota kan itu kan bukunya kan itu banyak. Sekolahnya kan ada yang adanya macam-macam, kan ada ilmu yang buat bahan kimia itu tuh buat periksa, yang sekolah yang buat belajar nanti jadi apoteker. Tak bisa, suatu tuh mahal-mahal alatnya. Gurunya juga banyak, gurunya kan pinter. Kalau guru yang asal-asalan nggak ngerti. Itu kalau sekolah juga tergantung dari gurunya. Udah saya alami, kalau gurunya ngajarnya pintar, kita cepat ngerti. Kalau nggak, itu nggak, tahapnya nggak sesuai, nggak ngerti gitu. Kalau gurunya pintar. Jadi kalau mamanya itu di gratis-gratisin bagaimana itu? Nggak bisa itu kalau yang swasta. Yang itu kan sekolahannya besar, banyak, ada alat-alat buat itunya. Praktek-prakteknya ada di situ, nggak bisa ada tempat olahraganya. Itu juga kalau MK yang udah lulus dari SMA mau kuliah di UI yang pemerintah punya harus dikasih, nggak bisa dipilih-pilih. Kalau maunya udah kelihatan itu pinter ditolak-tolak. Ditolak itu semua yang udah lulus tuh pindah ke luar negeri, diterima di sono ke Singapura. Udah lulus mau balik lagi ke sini nggak dikasih izin, dia balik lagi ke Singapura, dikasih S2, buka praktek di sono. Hebat, banyak orang Indonesia yang ke sono. Nanti orang yang pintar diterima di sini, suruh ngajarin orang sini dong kalau dia memang dia pintar itu. Pertama kali saya dengar keputusan MK ini, yang saya langsung bayangkan adalah apakah ini memungkinkan untuk dilaksanakan ya? Ada dua jawabannya.
Ya, bisa mungkin, bisa enggak. Kalau enggak tuh begini, yang pertama itu. Saya langsung bayangin, kan lebih banyak sekolah swasta ya daripada sekolah negeri saat ini ya. Kita bicara yang SD sampai SMP saja gitu ya. Dan yang swasta itu banyak lagi tuh yang keren-keren sekolahnya, SPK namanya ya. Iya. Nah, ini kan industri pendidikan ini suka nggak suka sudah menjadi bisnis. Saya selalu di setiap kesempatan mengatakan itu kepada siapa saja. Nah, yang saya bayangkan itulah keputusan MK ini membubarkan bisnis yang sudah begitu besar, triliunan loh rupiahnya, bahkan bisa mungkin ratusan triliun bisnis pendidikan yang dilakukan oleh swasta itu ya. Nah, saya bayangkan kan usaha yang sebesar ini dibubarkan karena MK. Tapi kalau nggak dibubarkan, ini MK loh, keputusan itu wajib dilaksanakan. Ya, siapapun itu wajib dilaksanakan, mengikat, gitu ya. Nah, saya mengatakan kalau lihat dari itu, rasanya kan nggak mungkin kita membubarkan bisnis segitu besar ya. Tapi kalau dikatakan mungkin, begini. Yang pertama memang saya juga yang mengatakan bahwa pendidikan katanya dikatakan wajib. Kalau nggak 12 tahun, 9 tahun. Lah kalau wajib di seluruh negara itu, ya itu harus digratisin. Bagaimana Anda mewajibkan yang berbayar? Nggak mungkin, harus gratisin. Jadi pemerintah sekarang ini salah kalau mengatakan pendidikan itu gratis, karena yang gratis itu baru negeri dan swasta itu bayar. Jadi nggak pantas. Tapi memang benar itu undang-undang juga udah mengatakan harus gratis. Nah sekarang MK ini hanya menguatkan sebenarnya gratis. Nah saya mengatakan ini mungkin begini. Ya saya ini pelaku di bidang pendidikan nih. Anggaran kita 20%, 600 triliun. Oke? Kalau jumlah siswa kita itu 45 juta sampai 50 juta. Katakan 50 juta. Oke? Rasio guru dan siswa itu saya anggap 1:50 itu sudah sangat bagus. Artinya satu kelas 25 siswa, satu guru itu hanya dikasih 2 kelas saja ngajar. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, kalau 1:50 berarti saya butuh 1 juta guru di Indonesia ini. Saya kasih gaji yang pantas rata-rata seluruh Indonesia ini dari ujung barat sampai ujung ya timur, utara sampai selatan, saya rata-rata 15 juta. Mungkin dari Jakarta bisa 25 juta, tapi mungkin di kota kecil yang biaya hidupnya lebih rendah bisa lebih rendah. Jadi rata-rata 15 juta. Kali 1 juta itu ya kali 13 bulan, 12 bulan gaji, 1 bulan THR, itu 195 triliun 1 tahun. Itu kalau dihitung dari total 600 triliun, itu baru 32,5%. Dan ini di common practice di bisnis dunia pendidikan, bahwa total cost-nya itu untuk gaji guru itu 3/3, itu sudah sangat common practice, sangat wajar, biasa dipraktekkan. Nah berarti kalau ini yang digunakan, maka harus memang bisa 9 tahun itu SD sampai SMP itu digratiskan. Artinya swasta tadi itu harus dibubarin semua. Ya kalau mereka mau ya mereka gratisin dan pemerintah yang bayarin ke mereka kan dengan hitungan tadi gitu kan. Nah, yang sisanya itu kalau dikatakan tadi saya dengar juga Pak Suhail mengatakan bahwa Pak Menteri bilang harus direncanakan kembali, itu memang benar. Karena sisanya 2/3 itu selama ini menurut saya terlalu boros di kementeriannya. Itu manajemennya terlalu gemuk sehingga uang lebih banyak dipakai sehingga untuk gaji guru nggak, yang tadi saya bilang itu jangan yang tadi, yang sekarang yang jauh lebih kecil itu aja nggak cukup. Nah kalau nggak cukup itu nggak benar. Itu katanya di kampung desa-desa itu belum pada gratis tuh, SMP juga SD katanya sih. Nah, terus begitu pan Dek Tony ngomong, mestinya pan pemerintah bangun banyak sekolah. Iya betul, nggak duitnya pan itu dari apa tuh Pertamina 1.000 triliun banyak kemana tuh duit? Katanya mau bayar utang ini tahun ini bulan 6 apa itu katanya 100 berapa triliun. Itu saya bingung, itu yang uang Pertamina kan itu 1.000 lebih triliun. Bingung, triliunnya doang adanya. Sebenarnya kok nggak bangun sekolahan sih, kesian aku liatinnya tuh. Sekarang kelabakan mau minta swasta lagi, pusing dah. Ya udah. Ini swasta kan punya hak masing-masing buat mereka menentukan konsep, menentukan arah. Tinggal pemerintah bikin juklak lah apa ya. Kalau mau gratisan ya silakan negara bikin hal yang jadi sesuai keinginannya, tujuannya. Kalau swasta ya tinggal kontrol. Tapi kalau bicaranya gratis hari ini, lu mental tahu gak sih? Ini guru aja yang pengajarnya ya, yang gratis itu cari cara, misalnya nggak boleh
contoh Jawa Barat nih ya, Pak KDM Hampura, yang lain nggak boleh ke wisuda yang ala-ala, nggak boleh pergi-pergi kan, tetap aja tuh guru tuh gimana sekolah, gimana caranya supaya bisa take collect dari bikin project ya. Ya, mau itu karangan lah, hampers lah, apalagi ya, medali lah, lu pesen di Senayan, Senen lu pesen di mana gitu kan, 2.000 jadi 20.000 per siswa, yang apalah ditempel, come on. Jadi ini pemerintah, benar kata si Agung, itu jangan cuman show off, disampaikan hal, dipublish gitu kan, tapi nggak pernah ada kontrolnya. Goalsnya nggak kena, biaya realnya ada, proyeknya betul ada, cuman goalsnya nggak dapet, dan selalu nggak ketemu buat ke titik poin buat mengeduket ini nggak nyampe. Dan kita nih orang yang setiap pagi harus berjuang, bukan buat dipikirin perut sendiri, tapi banyak yang kita bawa, jadi katanya geli gitu ya, apa enak muak sampai mau muntah gitu kan. Yang lo sampein apa ini begini kita nih di real life kita nih, di dunia kita nih, buset deh, buat ngadepin lulu orang yang pada pakai seragam, yang pada pakai ID ala bawa nama negara, kita harus kucing-kucingan bos. Serius. Jadi kalau bicaranya gratis, nuntut yang kerja katanya harus nggak boleh di qualified, terus apa ya, lu pikirin nih sampai hilirisasi lah. Contoh nih menarik nih, ketahanan pangan koperasi ya, pernah udah ada yang masuk ke kita penawaran koperasi di A lah katakanlah, saya takut nanti ketersinggungan. Ini sedikit lagi nih Bu ya, sedikit lagi masih nih, ada karena waktu. menarik ini masih, real. Yuk, sok, yuk. Koperasi Merah Putih pernah ada yang nyampe, dan itu sempat merombak tatanan yang sudah kita mau coba bangun. Tim dirubah base-nya rekomendasi. Oke, katanya judulnya sekarang Koperasi Merah Putih itu ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan, orang pikirnya semua punya sistem nih, sistem hidup nih, sistem atas dari mulai siapa yang tanam, di mana lahan, berapa luasan produknya, sampai ke pemasaran kan, terus goalsnya dapet. Ternyata nggak begitu. Ternyata ketahanan pangan dia bilang diupayakan awal itu buat pengadaan beras, ngambil sekian jual sekian. Gue bilang itu bukan ketahanan pangan, itu orang dagang, itu orang udahlah kita mundur akhirnya. Dari yang sekarang yang ada nih, yang mereka berjalan itu orang-orang yang emang dipilih, ditunjuk, dibuat, didesain untuk melakukan hal, take something, bangsat gue bilang. Ya begitu, terima kasih. Ya, kalau saya bilang sih ini MK salah kaprah nih gitu loh. Ya kan, yang sebenarnya ranahnya swasta, mereka ikut ambil dan kata diketok palu, tapi gak dipikirin, hanya melempar bola ke pihak pemerintah yang suruh cari pikirin. Ya sebetulnya sih memang tujuannya kan pemerintah itu yang mengatur, mengelola dan mengayomi masyarakat ya gitu kan. Sebenarnya kalau sebenarnya gini loh, di sekolah swasta itu pun sebenarnya sudah ada jalur-jalur untuk siswa berprestasi tapi yang tidak mampu. Sudah terbukti. Berarti kata kita subsidi silang gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Ya, cuman permasalahannya sekarang diketok palu, harus wajib dapat pertanyaannya buat pemerintah. Jadi selama ini pemerintah kemana aja tuh? Jadi nggak hadir gitu di situ kan. Permasalahan yang ada. Ya kan? Padahal bangunan sekolah kalau dibilang anggarannya ada, pendidikan gitu loh. Nah itu kemana gitu loh kan? Ya kan? Sekolah-sekolah itu sebenarnya kalau mau dibangun, saya tahu apa ya maksudnya, cobalah bangunnya tapi benar-benar yang jangan dikorupsi gitu loh. Ya kan, sekarang bangunan sekolah yang ada, mau bangunan di sekolah-sekolah pakai sekolah di Jakarta tuh yang dulu kemarin tuh bangun tuh juga banyak permasalahan, sering banyak korupsi juga kok gitu. Kalau kita bilang, ya kan pasti ada aja gitu loh, meskipun bangunan itu ujung-ujungnya ada aja itu yang nggak sesuai spesifikasi yang diminta gitu loh. Ya kan, makanya saya bilang pemerintah itu mau terutama pejabat yang ditunjuk deh, pejabat yang membuat keputusan dan segala macam itu, tolonglah ya kan gitu loh, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, janganlah ambil korupsi di situ gitu loh.
Ya kan, apa nggak cukup dengan gaji kalian gitu loh kan? Padahal kalau pejabat-pejabat begitu kan mereka gajinya yang kecil gitu loh. Iya kan, agak aneh sih, miris gitu loh gue lihatnya gitu kan. Terus di sini juga balik lagi, ini anggaran kalau ketok palu begini untuk dijadikan instruksi. Nah, jalur mainnya bagaimana? Jika karena dana bos itu saya juga nggak ngerti, swasta itu masuk apa enggak sih dana bos itu? Ya kan? Jangan selama ini kan dana bos itu hanya untuk negeri doang. Misalkan saya juga nggak tahu ya, pelaksana kan bos yang saya tahu kan bos itu di negeri semua pasti dapat gitu kan. Ya, PIP juga di negeri dapat gitu, tapi sering disalahgunakan oleh pejabat kepala sekolahnya juga sama tuh, yang kasus dari Broron itu tuh. Ya kan, semua kasus dana bantuan pendidikan PIP yang harusnya dapat berapa duit ya, terus sampai lulus pun anaknya nggak tahu kalau duitnya itu bisa dicairin sendiri, kan kurang ajar juga begitu gitu loh. Ya kan, baik itu dari kepala pihak sekolah dan pejabat dari pihak banknya juga sama aja, kurang ajar begitu. Jadi sebenarnya banyak itu jalur kebocoran tadi sebenarnya kalau memang bisa di-save, ya kan, kalau bisa di-cut, bisa dipotong jalur-jalur tadi, itu banyak duit yang bisa dibilang miliaran yang di situ dicucur pemerintah untuk bangun sekolah gitu loh. Iya kan. Cuman kayaknya pemerintahnya juga dari segi OJK-nya juga memble, ya kan, dari segi kepolisiannya juga memble, gitu kan, dari segi pendidikan juga memble. Gak ada pengawasan terhadap dana yang cair gitu loh. Mereka cuma taunya, oh udah cair, tenang, berarti pekerjaan saya sudah beres. Ya, itu yang sering terjadi. Kalau ini jatuh-jatuhnya cuman, ya sempat ada yang dibilang dari penelpon yang di pasar ini, jadi kinerjanya orang-orang aparat ASN apa-apa sebagai pejabat kita itu nggak mengontrol sampai ke bawah kebiasaan kita orang swasta ya kan, ada pending cek, ya kan, pending ceknya nggak ada di situ gitu loh. Orang yang berkelan udah ceknya tahu, udah pernah madu kok, ceknya belakangan aja. Kalau ada komplain baru cek gitu loh. Ya, oke, baik. Jadi artinya pemerintah harus mengkaji ulang sampai sejauh mana tingkat pelajaran dari swasta ya. Mereka kan itu selama ini berdiri dari biaya sendiri, namanya swasta, berdiri sendiri ya, mandiri. Jadi kalau intervensi pemerintah untuk menambahkan ya, atau mengurangi atau mereduksi itu nggak bisa gitu loh. Mereka udah terbiasa dengan dana sendiri, dengan biaya yang cukup aduhai, tapi hasilnya ya mohon maaf, banyak siswa-siswanya yang bagus gitu loh dan cukup berkompeten dalam tiap langkahnya gitu loh. Jadi kalau sampai ditangani nanti dikhawatirkan tingkat pendidikan itu ya mohon maaf nih, nanti taraf dengan negeri ya sulit sekali untuk bisa berkompetisi gitu loh. Jadi selama ini mereka terbiasa dengan eskul, dengan biaya yang cukup aduhai, dan orang-orang yang menempatkan murid anaknya di swasta pun rata-rata kalau yang golongan, ya mohon maaf, golongan lehep itu nggak keberatan. Yang penting anaknya mendapatkan tingkat intelijen yang baik dalam pemikiran mereka, dan juga ini loh aplikasi terhadap ilmunya juga masih dipakai gitu loh. Karena mereka lebih ini, kadang kan ada orang tua yang lebih senang ya menempatkan anaknya di swasta daripada di negeri dengan alasan takut, ya mohon maaf, takut tawuran atau hal-hal lain yang menimbulkan keresahan buat orang tuanya sendiri gitu loh. Jadi ini saya kira perlu dikaji ulang nih keputusan ini, benar nggak sanggup menambahkan dana-dana yang harusnya buat negeri itu cukup, tapi di swasta belum tentu loh. Karena ini banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan di swasta. Untuk guru-gurunya sendiri mereka pilih yang bonafit ya, yang tingkat pendidikannya cukup baik ya, dengan biaya yang cukup aduhai gitu loh. Nah, sanggup nggak gaji mereka disamakan dengan PNS atau hal-hal lain? Saya kira ini perlu dikaji secara menyeluruh. Dan kalaupun dipertandingkan, saya kira kompetisi swasta bisa lebih unggul daripada negeri. Itu saya kira itu aja sih. Gini Bu, kalau menurut saya sih ya pemerintah nggak usah ngurusnya masalah beginian lah ya. Ngurusinnya ya masalah korupsi itu pejabat gimana itu.
dihukum apa seberat-beratnya. Ngapain ya ngurusin masalah begini? Ini kan swasta kan memang udah rapi, dia punya manajemennya, adminnya udah rapi. Sekarang kalau ngomong begini kan apa Jaksa Agung apa yang ngomong ini? Mahkamah Konstitusi gitu. Ya mestinya nggak usah ngurusin ginian lah ya. Yang lain kan PR negara mesti banyak itu ya. Jadi orang kalau dibilang begini nanti orang tuanya yang sekolah di swasta pada nagih bagaimana ke sekolahnya? Dibilang gratis ini gratis gitu. Nanti kalau dibilang kamu gratis mintanya ke MK Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau dibalikkan begitu bagaimana sama kepala sekolah atau punya yayasan sekolahnya? Jangan bikin inilah, jangan bikin gaduh. Jadi urusin pemerintahan aja kan PR masih banyak itu. Saya kasih sedikit pandangan. Itu urusan negara itu sesungguhnya untuk semua rakyat, bukan untuk orang per orang. Jadi semua rakyat Indonesia yang umur sekolah SD mutlak sekolahnya gratis. Itu udah benar. Ya, masalah swasta atau negeri itu bukannya ranah MK. Cuman dia memutuskan bahwa negara harus menjamin semuanya rakyat harus sekolahnya SD, SMP. Itu jangan salah paham. Swasta kalau orang mau bayar yang TK aja 50 juta ada, silakan tetap aja. Pokoknya yang nggak mampu tetap harus diakomodasi untuk sekolah. Itu prinsip MK itu, jangan salah paham. Ya, kalau yang mau sekolah bayarnya 100 juta, 200 juta, itu sanggup aja rakyat Indonesia, ya silakan aja. Cuma yang nggak mampu jangan dipaksa bayar, walaupun dia masuk sekolah. Soalnya negeri nggak cukup ya, kita swasta harus sekolah. Dalam arti ini sesungguhnya negara harus menjamin semuanya berkesempatan untuk sekolah, itu dasarnya. Jangan salah paham, MK itu memutuskan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, jangan sampai ini swasta nggak diadakan lagi, tetap sekolah swasta tetap ada. Soalnya orang kaya tetap kaya, yang miskin pokoknya yang miskin jangan dipaksa untuk bayar, itu prinsipnya. Jadi harus kita bedakan. Sekarang saya lihat itu salah persepsi, seolah-olah swasta udah mau dimatiin. Tidak, swasta tetap ada. Tergantung orang yang memilih, tapi kalau yang nggak mampu jangan dipaksa untuk bayar. Tetap dijamin untuk tetap bersekolah, itu prinsipnya. Ya, memang sekarang keadilan memang susah. Mereka kayak sekarang mendadak listrik yang itu dikasih itu kan orang miskin sesungguhnya. Ya, coba dikasih 50% sesungguhnya 50% yang kaya dapat, misalnya dia bayar sebulan 1 juta. Yang 450 watt cuma bayarnya 75.000, cuma kebagian 35.000. Yang bayar 1 juta dapat 500. Itu keadilan di mana? Makanya dipikirkan itu sebenarnya keadilannya jauh dari kenyataan. Yang ambil keputusannya itu yang benar. Itu aja cukup. Ya. Sebenarnya ya ini pejabat kita. Harusnya dia lebih detail. Kalau Mahkamah Konstitusi hakimnya kalau mau memutuskan ya harus dijelaskan. Seperti Bapak yang tadi katakan memang benar. Semua rakyat, semua anak bangsa harus bisa sekolah dari SD sampai SMA. Semua harus, wajib hukumnya. Tentunya kalau bagi mereka yang nggak mampu, ya mereka ada pilihan untuk masuk ke sekolah negeri, sekolah yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara kalau mereka merasa mampu, ya silakan aja ke sekolah swasta, tinggal pilih mau swasta A+, mau swasta internasional, silakan itu. Jadi warga juga tahu, nggak bisa memaksakan diri. Oh, karena negara bilang anak harus wajib sekolah, hukumnya sehingga ngotot untuk di sekolah swasta. Nah ini kan nggak benar. Nanti bisa kayak begini nih, gitu loh. Jadi semuanya harus jelas lah, ya.
topiknya ini yang dibacakan soal keputusan MK menggratiskan sekolah negeri maupun swasta. Nah, cuman ini biasanya yang diberitakan tidak lengkap nih. Di media-media lain juga kebanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya MK itu ada lanjutannya, hanya mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon. Artinya apa? Di situ ditulis bahwa sekolah swasta yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah atau BOS atau memiliki tingkat kekhususan seperti dalam penerapan kurikulum itu tetap berhak menolak ajakan pemerintah. Nah, jadi artinya apa? Hanya sekolah swasta yang selama ini menerima bantuan operasional dari pemerintah itu yang akan diajak untuk ikut sebagai sekolah swasta yang gratis, dan itu yang akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi jangan kita bayangin semua sekolah diharuskan ya dan dipaksa, lalu semua kurikulumnya harus mengikuti sekolah negeri dan SPP-nya juga harus mengikuti sekolah negeri. Bahkan tadi ada yang bingung bagaimana kalau swasta seperti yang elit atau internasional school itu kan SPP-nya ya beda jauh, terutama swasta juga ada yang elit yang dimana SPP-nya mungkin per bulannya 2 juta ke atas, nggak mungkin itu bisa ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya hanya sebagian sekolah yang dimana ada beberapa keterbatasan di sekolah negeri yang tidak cukup. Misalkan dalam suatu wilayah ada 500 anak, tetapi sekolah negerinya hanya bisa menampung 300 anak. Nah, sisanya itu kan mau nggak mau masuk ke sekolah swasta. Ya kan? Nah, padahal ada juga loh murid atau anak dan orang tuanya yang hanya berharap, oke lah anak saya sekolah dengan fasilitas seadanya seperti di sekolah negeri. Nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu ada fasilitas lab, komputer yang bagus atau kurikulum berenang dan segala macam. Tapi setidaknya anak saya bisa sekolah. Nah, inilah yang akan ditampung oleh sekolah-sekolah swasta yang tarafnya lebih kecil atau lebih murah yang ada di daerah tersebut. Nah, inilah yang diajukan ke MK oleh siapa kemarin kalau nggak salah ada namanya gitu ya, dari yayasan apa gitu. Nah, itu yang dituntut kepada pemerintah bahwa ada loh anak-anak ini yang hanya perlu sekolah dengan fasilitas standar tapi dia nggak kebagian di negeri, makanya tolong digratiskan juga sekolah swasta, misalkan ya kayak seperti sekolah keagamaan, seperti madrasah atau apa. Nah, itu kan sebenarnya ya sama juga dengan negeri ya, dia fasilitasnya nggak elit-elit banget, tapi setidaknya anaknya bisa sekolah. Nah mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih kembali Pak Hendrik atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.